Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha, NIM 45. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem. Sistem itu apa? Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Contoh umumnya itu seperti negara. Negara itu kan merupakan suatu kumpulan atau beberapa elemen kesatuan lain, ya seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara, di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat-rakyat yang ada di dalam negara tersebut. Lalu sistem itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Karakteristik dari sistem yang kedua yaitu batasan sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga yaitu lingkup luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Karakteristik yang keempat yaitu dari sistem yaitu penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini, kemungkinan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang kelima yaitu masukan atau input. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Yang keenam adalah pengolahan atau proses. Suatu sistem dapat berupa mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahannya. Yang ketujuh yaitu sasaran atau objektif atau tujuan. Suatu sistem itu pasti memiliki suatu tujuan atau sasaran. Tujuan atau sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Karakteristik
Yang kedelapan yaitu keluaran atau output. Keluaran adalah hasil energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Karakteristik yang terakhir yaitu mempunyai umpan balik atau feedback. Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali atau kontrol sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila belum jelas atau ada salah-salah kata, saya meminta maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.